Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil 'alamin alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, pengurus dan jemaah Masjid Barkah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu atau pengajian. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian singkat kita pada subuh ini yaitu khuturatul tarkis salat, bahaya dan dahsyatnya meninggalkan salat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Islam, yaitu agama Islam, didirikan atas 5 rukun. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian berzakat, lalu berhaji ke Baitullah, serta berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka di antara salah satu rukun Islam, rukun itu apa? Yang menegakkan Islam. Salah satunya adalah mendirikan salat. Dan bahkan salat 5 waktu ini diibaratkan oleh para ulama bagaikan tiang dalam sebuah bangunan. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Kata para ulama, salat 5 waktu itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan, mendirikan salat 5 waktu, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia telah menghancurkan, meruntuhkan agama. Maka meninggalkan salat 5 waktu
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik salah satunya maupun seluruhnya, para ulama sepakat min akbaril kabair, termasuk dosa yang besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Salah seorang ulama, beliau bernama Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, apa perkataan beliau? Beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Kitabus Shalah, kitab pembahasan salat. Apa kata beliau rahimahullah? La yakhtalifu al-muslimuna anna tarka as-salati al-mafruḍati 'amdan min a'zami adh-dhunub wa akbari al-kaba'ir, wa anna ithmahu a'zamu min ithmi qatli an-nafsi wa akhdhi al-amwal wa min ithmi az-zina was-sariqah wa syurbi al-khamr. Arti kata beliau, kaum muslimin sepakat, yaitu seluruh ulama sepakat dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, bahwasanya meninggalkan salat termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk kesalahan yang sangat dimurkai oleh Allah. Dan dosa meninggalkan salat lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar dari dosa mencuri, lebih besar dari dosa meminum minuman keras. Ya, ini bahaya yang pertama dari meninggalkan salat. Bukan dosa yang remeh, bukan dosa yang kecil, dosa yang besar. Bahkan lebih besar dari dosa besar manapun. Membunuh, ya, membunuh, menghilangkan nyawa, ini besar sekali dosanya. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Ternyata membunuh itu lebih kecil dosanya dibandingkan meninggalkan sholat. Ada orang berzina, pelacur, prostitusi, dan lain sebagainya, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kalau kita melihatnya, oh, ini luar biasa, ini besar sekali dosanya. Kalau ada orang berzina, kita laporkan ke polisi. Ternyata kata Ibnu Qayyim, dosa berzina besar, tapi ternyata lebih kecil dosa berzina di mata Allah dibandingkan meninggalkan satu salat. Ada orang minum minuman keras, oh, kita tak suka melihatnya. Ini minuman yang haram, ini minumannya setan. Minum khamar besar dosanya, tapi di mata Allah minum khamar tidak ada apa-apa bandingannya dibandingkan meninggalkan salat. Begitu juga mencuri, begitu juga dosa-dosa yang besar yang lainnya. Semua dosa besar selain syirik, mempersekutukan Allah, itu semua kecil di mata Allah dibandingkan meninggalkan salat. Tarkas salat, meninggalkan salat. Meninggalkan salat di sini bukan meninggalkan semua salat, tapi meninggalkan satu salat saja. Dalam sehari ada 5 salat, subuh, zuhur, asar, maghrib. 4 dia kerjakan misalkan, ada 1 yang dia tinggalkan. Maka 1 yang dia tinggalkan ini di mata Allah lebih besar dari mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman keras, berjudi, dan berbagai macam dosa besar yang lainnya. Ini harus kita camkan. Meninggalkan salat dosa yang besar. Kalau kita melihat anak-anak kita asal ingatkan, ya, karena yang dia lakukan, apalagi yang kita sudah balik, ya, yang perempuan sudah haid menstruasi, yang laki-laki sudah mimpi basah, ingatkan dia untuk sholat, ya. Karena kalau anak kita tidur dari sholat, tidak mau melaksanakan sholat, melalaikannya, maka dia lebih parah dosanya dibandingkan pelaku dosa besar yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu dapat
menghapuskan amal ibadah kita. Amal ibadah, amal soleh yang selama ini kita kerjakan, dan di samping itu kita meninggalkan salat, maka ibadah selain salat itu semua tidak akan diterima oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tabrani, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Ketika manusia di hari kiamat dihisab itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka amal ibadah yang pertama kali Allah tanya kepada hamba-hambanya as-salat, yaitu ibadah salat lima waktu. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Siapa yang baik salatnya, sempurna salatnya, lengkap, tanpa ada satupun yang dia tinggalkan, saluha sa'iru amali, maka semua ibadah yang lain diterima oleh Allah. Wa in fasada sa'iru amali. Namun apabila salat orang itu rusak, yaitu dia tinggalkan, tidak dia kerjakan, maka ibadah yang lainnya tidak akan dihitung oleh Allah. Ibadah lainnya juga menjadi hancur dan binasa. Bagaimanapun seseorang itu rajin berpuasa, dia puasa Ramadan, tidak cukup puasa Ramadan, dia tambah dengan puasa sunnah, ya. Bagaimanapun dia berzakat, berinfak, bersedekah, bagaimanapun dia rajin, setiap tahun dia haji misalkan, setiap bulan dia berumrah, setiap hari dia membaca Al-Quran, tapi dia tinggalkan salat, fasada sa'iru amali, maka semua puasanya, zakatnya, haji, umrahnya hancur, tidak berguna, tidak sampai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang istiqamah di atas salat, kalau ada amal-amal lainnya yang kurang, maka akan disempurnakan dengan salatnya. Tapi ada orang yang mengatakan, oh cukup jadi orang baik saja, tidak penting salat. Percuma, kebaikannya tidak akan dihitung oleh Allah selagi dia masih meninggalkan salat. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Tirmidzi, apa kata Nabi Muhammad SAW? Man taraka salat al-asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka seluruh ibadahnya dihapuskan oleh Allah. Ya, cuma satu salat asar yang dia tinggalkan. Subuh dia kerjakan, zuhur dia kerjakan, maghrib dia kerjakan, isya dia kerjakan, tapi asar dia tinggalkan. Habita amaluhu, terhapus, hilang semua amal ibadahnya. Sebagian ulama menafsirkan amal ibadah dia di hari itu. Di hari itu dia berbanyak berbuat kebaikan, berpuasa, bersedekah, berinfak, membantu orang lain, memberi fakir miskin makanan. Tapi di hari itu juga dia tidak melaksanakan sholat asar, habita amaluhu. Amal dia di hari itu dihapuskan oleh Allah. Sebagian ulama berkatakan tidak, bukan amalnya di hari itu, tapi amal seumur hidupnya. Hati-hati. Apalagi asar plus tinggal zuhur juga, isya juga, maghrib juga, subuh juga. Asar saja hapus amal ibadah, ditambah lagi dengan sholat yang lainnya. Kira-kira orang yang meninggalkan sholat, amal soleh apa yang akan dia bawa di hari kiamat? Amal soleh apa yang akan menolongnya di alam kubur? Meninggalkan asar, habitu amalu, terhapus semua amal ibadah. Ini bahaya yang kedua, meninggalkan sholat menghapus pahala amal ibadah yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya meninggalkan salat adalah di hari kiamat orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan bersama orang kafir. Ya.
Meskipun para ulama berbeda pendapat, orang meninggalkan sholat ini kafir atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia tidak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Ada juga sebagian ulama yang bersikap keras, dia kafir, keluar dari Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama, orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak, yang jelas ada sebuah hadis yang menjelaskan orang yang meninggalkan sholat bagaimanapun keadaannya di mata Allah, tetap di hari kiamat dia dibangkitkan bersama orang kafir sebagai bentuk kehinaan untuknya. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Wa man lam yakun yuhafiz 'alaiha, siapa saja yang tidak menjaga salatnya, meninggalkan salatnya selama di dunia, lam yakun lahu nur, maka di hari kiamat dia tidak memiliki cahaya. Wala burhan, tidak mendapatkan naungan Allah. Wala najatun, di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yawmal qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang meninggalkan salat di hari kiamat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Tiga nama orang ini adalah orang kafir. Fir'aun kafir, iya kafir. Fir'aun kafir, mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia kafir. Haman, siapa Haman? Haman ini kekitangannya Fir'aun, dia juga kafir. Ubay bin Khalaf siapa? Orang kafir juga, orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Yaumul qiyamah ma'ahu, kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan salat dibangkitkan dari kuburnya di padang mahsyar, dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Haman, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Tidak punya cahaya di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat itu apa? Cahaya ketika menyeberangi sirat, menyeberangi jembatan. Di hari kiamat ada jembatan. Untuk sampai ke surga kita harus melewati jembatan disebut dengan sirat. Dan jembatan ini gelap, butuh cahaya. Orang yang salat, as-salatu nur, kata Nabi. Orang yang mendirikan salat dia punya cahaya, dia bisa menyeberangi jembatan tersebut sampai ke surga. Dan yang tidak salat, lam yakul lahu nur, maka dia tidak punya cahaya. Ketika dia menyeberangi jembatan, dia gelap gulita, dia terjatuh ke dalam api neraka. Terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya meninggalkan salat adalah memasukkan ke neraka. Orang yang meninggalkan salat wal-'iyadu billah, maka tempatnya di neraka. Jangankan meninggalkan salat, melalaikan salat saja. Apa kata Allah? Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Orang yang meninggalkan salat, melalaikan salat, wailun. Apa itu wail? Wail dalam bahasa Arab artinya celaka, merugi. Dan kalau kita lihat tafsir Al-Quran, termasuk tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan wail itu apa? Wail itu adalah sebuah sumur di neraka yang mana dalamnya 70 tahun. Ya, ada sumur-sumur neraka disebut dengan wail. Kalau ada benda yang masuk ke dalamnya, baru akan mencapai dasarnya setelah 70 tahun. Ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Apa kata Allah? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, 70 tahun itu bukan 70 tahun dunia, tapi 70 tahun akhirat. Ya. Untuk siapa wail itu? Lil musallin, untuk orang-orang yang salat, alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Siapa itu orang yang lalai dari salatnya? Yaitu orang yang salat tapi sudah keluar waktunya. Dia tetap salat tapi tidak di waktunya, tetap masuk neraka, masuk ke dalam wail. Jangankan sumur wail, kita jatuh ke sumur di dunia saja payah mengeluarkan. Apalagi sumur wail 70 tahun kalau sampai ke dasarnya nggak akan keluar-keluar. Itu
orang yang sholat tapi di luar waktunya, apalagi orang yang tidak sholat. Lebih dalam lagi nerakanya, lebih besar lagi siksanya. Orang kafir di hari kiamat ditanya, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Penduduk neraka waktu itu berdialog dengan penduduk surga. Jadi orang surga bisa berbicara dengan orang di neraka. Apa kata ahli surga? Ma salakakum fi saqar? Kok kamu masuk neraka? Apa kesalahanmu yang membuatmu masuk dalam api neraka? Apa kata ahli neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak mau melaksanakan salat. Ini bahaya meninggalkan salat. Dosa yang sangat besar di mata Allah, menghapuskan amal ibadah kita. Di hari kiamat dibangkitkan bersama orang kafir, na'udzubillah, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka jangan sampai kita meremehkan salat ini. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Lalu muncul pertanyaan, dulu kita pernah meninggalkan salat? Dulu kita pernah melalaikan salat? Bagaimana solusinya? Apakah harus diqadha? Harus diganti? Harus kita bayar hutang kita kepada Allah? Apalagi meninggalkan salat dulu di masa muda, setiap hari ada beberapa salat yang kita tinggalkan, apakah harus diqadha? Maka jawabannya tidak. Solusi yang pertama taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat dan nasuha. Minta ampun, berbanyak istighfar, berbanyak minta ampun kepada Allah. Selama ini meninggalkan salat, aku minta ampun wahai Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu wahai Allah, aku bertaubat. Taubat dan nasuha, jangan ulangi lagi. Terus bagaimana dengan salat tinggalkan? Harus diqadha? Tidak. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengqadha salat, meninggalkan salat itu hanya untuk dua kondisi. Kondisi yang pertama ketiduran. Ya, misalkan subuh nih, tidur terlambat malam atau begadang, tertidur, betul-betul tertidur. Terbangun ingat, oh iya tadi belum sholat, falyusalliha, maka sholatlah dia. Meskipun sudah keluar waktu tapi betul-betul tertidur, dia bangun ingat belum sholat, ganti sholatnya cepat. Au nasiyaha, atau kondisi yang kedua betul-betul lupa belum sholat. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena pekerjaan, tahu-tahu sudah keluar waktu. Oh iya tadi belum sholat ya. Ganti, qadha. Hanya itu dua kondisi. Kita mengganti salat, ketiduran atau lupa. Adapun kalau sengaja meninggalkan salat, memang sengaja dia lewatkan salatnya, kata para ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah, tak perlu diganti. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Dan yang terakhir solusinya, perbanyak salat sunnah, salat duha, salat tahajud, salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, berbagai macam salat sunnah kerjakan, perbanyak. Kata Nabi SAW, fayukammilu man taqasa bihi minal fardiyah. Orang yang rajin salat sunnah, maka salat sunnahnya akan menyempurnakan salat wajib yang selama ini dia tinggalkan. Selama ini meninggalkan salat, taubat, tidak perlu diqadha salatnya. Perbanyak salat sunnah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian kita pada subuh ini, bahaya meninggalkan salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan. Silakan. Kategori melalaikan salat ini apa saja? Kategori melalaikan salat ini. Baik, kategori melalaikan salat. Yang pertama tadi, dia salat tapi sudah keluar waktu. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ada waktu-waktunya. Ketika dia salat masih di waktunya, maka dia tidak melalaikan
sholat. Misalkan sholat zuhur. Zuhur sekarang masuk jam berapa? Jam 12.20 misalkan. Asar masuk jam 15.30. Ada orang sholat zuhur di awal waktu, dia ke masjid berjamaah, ini waktu yang terbaik. Ada orang sholat zuhur jam 2, ada orang sholat zuhur jam 3. Selagi masih dalam rentang waktunya, maka dia tidak melalaikan sholat, tapi dia kehilangan pahala sholat di awal waktu berjamaah. Pahalanya besar. Ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasul, apakah amal yang paling baik di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Sebaik-baik amal di mata Allah adalah salat yang dikerjakan pada awal waktu. Ketika azan berkumandang, dia berangkat ke masjid berjamaah, terutama yang laki-laki, ini pahalanya sangat besar. Dia dapat pahala 27 kali lipat, setiap langkahnya dihitung pahala, menghapuskan dosa, langkah pergi, langkah pulangnya. Ini salat di awal waktu. Tapi ada sebagian orang yang tidak salat di awal waktu, tapi masih dalam waktunya. Artinya selagi belum asar dia kerjakan zuhur, ada yang jam 1 dia kerjakan, ada yang jam setengah 2, ada yang jam 2, ada yang setengah 3. Apakah yang seperti ini melalaikan? Maka jawabannya tidak. Tapi pahalanya kecil, pahalanya cuma 1. Ya, dia tak dapat pahala 27 kali lipat. Ya, sedikit pahala yang dia dapatkan, tapi dia tidak dikategorikan sebagai orang yang melalaikan. Melalaikan itu kapan? Dah masuk waktu asar baru dia zuhur. Dah azan asar orang baru dia sholat zuhur. Itu yang melalaikan. Itulah yang fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang kerjakan sholat tapi tidak lagi pada waktunya. Udah masuk isya baru dia maghrib, udah masuk maghrib baru dia asar. Yang seperti ini melalaikan. Tapi kalau masih di waktunya, dalam rentang waktu jamnya, maka dia tidak melalaikan, tapi dia kehilangan pahala besar. Pahala salat di awal waktu itu amalan yang paling besar pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dari segi waktu dia lalai. Di luar waktunya baru dia salat sahur lalai. Yang kedua, lalai dari segi ilmu. Karena sebagian orang sholat tidak berdasarkan ilmu, sholatnya asal-asalan. Harusnya orang yang sholat dia punya ilmu seputar sholat, mulai dari takbirnya sampai salamnya. Dia harus punya ilmu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat diriku salat. Jadi salat kita ini Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, lalai dari segi syarat. Karena sebelum salat ada syarat yang harus dipenuhi: bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu harus dipenuhi syaratnya. Ada orang salat tapi auratnya terbuka, lalai dia salatnya dari segi syaratnya. Ada orang salat tapi bersucinya, berwudunya tidak sempurna, itu juga lalai. Jadi lalai terkait 3, ya, terkait waktu, terkait cara dia salat, dan terkait syarat yang harus dia penuhi sebelum salat. Maka jangan sampai kita lalai dalam salat. Waktunya harus pada waktunya. Cara salatnya belajar lagi fikih salat. Yang ketiga, penuhi syarat-syarat salat. Ya, menutup aurat, menghadap kiblat, berwudu dengan wudu yang sempurna. Ya, Allah a'lam bishawab. Tentang kekusukannya tak? Baik. Tentang kekusukannya. Kekhusyukan. Ya, kita kan kadang-kadang tidak kusuk. Iya. Kekhusyukan ini adalah penyempurna salat. Kata para ulama, orang yang tidak khusyuk salatnya, jika salat sambil pikirannya kemana-mana, maka hukum salatnya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Ya, kita salat ini, kadang pikiran masih kemana-mana, masih ke dunia, masih ke rumah, masih ke pekerjaan dan sebagainya. Ya, apakah salatnya batal? Maka jawabannya tidak. Selagi rukun-rukun salat dia kerjakan,
Tapi masalahnya di pahala, berkurang pahalanya sesuai dengan ketidakkhusyukannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna rajul yansarif wa ma kutiba lahu min salatihi illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Apa kata Nabi SAW? Orang-orang yang sholat biasanya pahalanya jarang yang sempurna. Dia hanya mendapatkan 1/10 atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 dari sholatnya. Jadi dia dapat pahala juga. Kalau dia dapat pahala berarti sholatnya sah, diterima oleh Allah. Tapi kadar pahalanya berkurang. Dia berjamaah harus dapat 27 kali lipat, tapi dia cuma dapat setengahnya atau dapat 1/3. Kenapa? Karena kurang khusyuk. Sambil dia sholat masih ingat dunia, masih ingat rumah, masih ingat keluarga, masih ingat pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang dalam sholatlah ingat barang-barang yang hilang. Ya, mana barang-barang yang hilang itu ingat ketika sholat. Mana hitungan yang belum selesai itu selesai ketika sholat. Mana yang harus direncanakan di luar sholat selesai dalam sholat. Ini gangguan setan juga. Ada setan yang mengganggu orang yang sholat, namanya khinzab. Ya, ada salah seorang sahabat bernama Utsman bin Talha. Wahai Nabi, ketika aku sholat masih banyak, bahasa kita pangana-pangana yang lain di luar sholat. Apa kata Nabi? Dzalika asy-syaitan yuqal lahu khinzab. Wahai Utsman, itu adalah pekerjaan setan, namanya khinzab. Apa kata Utsman? Terus bagaimana caranya wahai Rasul supaya khinzab tidak menggangguku? Apa kata Nabi? Fasta'idz billah. Kalau muncul pikiran-pikiran yang aneh ketika sholat, berlindung kepada Allah. Baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sambil sholat misalkan Bapak Ibu muncul pikiran-pikiran, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh dengan mulut kita, boleh, atau dengan hati. Ya. Kalau kamu ucapkan a'udzubillah ketika salat, dzahaba 'anka syaitan, maka setan tadi pasti akan pergi darimu. Ya, ini kerja setan. Setan pun sampai salat pun tidak diganggu. Ya, maka berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ucapkan dengan sir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dalam hati ketika muncul pikiran was-was ketika salat. Kalau diperturutkan, ini mengganggu kekhusyukan, berakibat kepada pahala salat kita menjadi kurang. Ya, kurang pahala salat kita. Salat tetap sah, tapi pahalanya kurang, tidak sempurna pahala yang kita dapatkan nanti di hari kiamat. Kalau salatnya sempurna, khusyuk, itulah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman adalah al-khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yang berhak masuk dalam surga Firdaus. Ya, Allah SWT. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wa Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat, begitu juga dengan keluarga dan cucu kami. Amin amin ya Rabbal alamin. Jangan sampai kita meninggalkan salat besar sekali dosanya, bahaya sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita pernah meninggalkan salat, segera bertaubat pada Allah. Salat yang tinggalkan perlu difadha dan perbanyak salat sunnah, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat-salat wajib yang tertinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.